Berlatar di sebuah parkiran apartemen, cerita Yute dimimitikan dengan memperlihatkan sepasang kekasih yang akan pergi berlibur. Kita perkenalkan terlebih dahulu, ini bernama Jen dan pacarnya bernama Alex. Kala itu mereka sedang mempersiapkan barang-barang untuk pergi bercamping. Dan liburan kali ini adalah pengalaman pertama Jen. Beliau juga penasaran gimana sih rasanya kerusak-kresek di dalam tenda sambil memadu kasih. Tak hanya itu, ternyata Alex berniat akan melamar pacarnya ketika sudah sampai di tempat tujuan. Rencananya ia mau melamar Jen di danau yang sangat indah. Kemudian saat barang-barang mereka sudah siap seperti tenda, ciki dan segala tetek bengek keperluan, lantas mereka pun berangkat melewati jalan tol Cikampek. Coming to town shortly and leaving the 12th seems to beloved these teens, but the No. Does your boyfriend always get his... The fire with no matches. Answer is D. Who cares? Hat on the bed, always keep an edge on your night. Hey, YOLO. Dan singkat cerita, sampailah mereka di pos penjagaan hutan. Di sana mereka bertemu dengan petugas yang menjaga area perkempingan di tempat itu. Alex meminta izin akan mengunjungi tempat bernama Blackfoot Trail. Namun si petugas menjawab bahwa tempat tersebut sudah ditutup musim ini karena tempat itu menurutnya sangat berbahaya, ditambah tempat itu juga merupakan cagar alam dan jika ada yang ketahuan mengunjungi tempat itu maka akan dikenakan denda sekitar $500 dan jika dirupiahkan sebesar 7,5 juta per orangnya. Maka dari itu, si penjaga hanya memberikan izin untuk bercamping di tempat yang aman-aman saja. I mean, the weather can change on you. Just turn can't out wait to show ours. First time here, it's gonna be awesome. the season. Why? Had to. Give me something. Look, going to Blackfoot Trail is kind of the whole point. Expensive little camping trip. Okay, now try not to charge it. $1,000? Setelah bertemu dengan si penjaga, mereka pun melanjutkan perjalanannya hingga sampailah mereka di pemberhentian pertama. Kemudian Alex pun terlebih dahulu menurunkan barang-barang di mobil. Di sini Alex meminta kepada Jen jangan bermain HP baik selama perjalanan karena dia ingin bisa menikmati keindahan alam tanpa gadget. Namun sebelum melanjutkan perjalanan, mereka pun berselfie heula untuk mengabadikan momen. Dan setelah semuanya sudah siap, lantas Alex dan Jen memulai perjalanan pertamanya menggunakan perahu dayung karena tempat tujuan mereka harus melewati danau. Hey, have a good one. Thanks a lot. Singkat cerita, ketika sudah sampai di seberang danau, Alex pun mulai menaikkan perahunya ke tepian. Namun sialnya, kaki si Alex malah ketimpah perahu itu hingga membuatnya kesakitan. Oh, that fucking hurt like a bitch. Are you sure you... Alhamdulillah hal itu tidak membuatnya cedera atau luka serius. Karena si Jen ini sudah siap dengan semuanya, ia pun mengeluarkan semprotan beruang. Siapa tahu saat kita bercamping takutnya ada beruang yang mau menyerang mereka. Namun si Alex malah mengatakan, lagi pula kita tidak akan membutuhkannya. Lantas si Jen pun menjawab, apa kau ingin menikmati perjalanan ini atau kau ingin aku terlihat panik? Benda inilah yang membuatku merasa aman. Dari sini kita sudah diperlihatkan bagaimana karakter si Alex yang sok-sokan, padahal kita tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam hutan sana. Alex yang tidak mau memperpanjang masalah, ia pun mulai mengkaitkan semprotan itu di kantong celana Jen. Dan setelah semua siap, mereka pun melanjutkan perjalanan. Di sini terlihat semua masih aman-aman saja, bahkan mereka juga berpapasan dengan pengunjung lain. Kemudian setelah perjalanan yang cukup melelahkan, pada akhirnya mereka pun menemukan sebuah tempat yang memang disediakan untuk bercamping. Lantas mereka pun segera mendirikan tenda, mempersiapkan perlengkapan dan membuat api unggun.
Setelah selesai mempersiapkan semuanya, tiba-tiba Alex membuka seluruh pakaiannya di hadapan Jen. Loh, apakah mereka akan mantap-mantap? Tentu saja tidak, di mana Alex mengajak Jen untuk pergi berenang. Dikarenakan badan mereka yang sudah bau delan, Alex yang terus memaksa, pada akhirnya Jen pun mau ikut dan membuka semua pakaiannya. Ready? No. Come on. Setelah selesai berenang dan bersenang-senang, Alex pun mulai mencari kayu bakar karena hari sudah semakin poek. Sedangkan Jen sendiri akan menunggu di tenda untuk mempersiapkan makan malam. Namun saat Jen sedang menunggu, terdapat seseorang yang berada di belakangnya. Kembali ke si Alex, kala itu Alex yang sedang menebang kayu, secara tak sadar ia malah meninggalkan kampaknya di sebuah pohon. Beres mencari kayu bakar, lantas Alex pun kembali ke tenda. Namun sesampainya di sana, Alex dibuat kesal saat melihat pria lain sedang mengobrol bersama Jen. Usus punya usus, pria ini bernama Brad, di mana ia baru saja selesai menangkap ikan tongkol. Lantas beliau pun menawarkan ikannya untuk dimakan bersama. Namun sebelum itu, Alex bertanya terlebih dahulu kepada Jen, siapakah orang itu? Jen menjawab kalau Brad merupakan orang baik. Namun Alex tidak percaya begitu saja karena ia menganggap mungkin Brad adalah orang jahat dan berniat merampok kita di tengah hutan yang sepi ini. Namun Jen tetap berusaha meyakinkan Alex kalau Brad memanglah orang baik. I mean, I could try, but... All right then. Let's do it. You wanted fish. Singkat cerita, malam pun poek. Akhirnya mereka pun mengobrol sambil memasak ikan yang Brad bawa sebelumnya. Pada obrolan itu mereka membicarakan tentang pekerjaan. Namun Brad malah menjelek-jelekan pekerjaan si Alex, yang tentu saja membuatnya semakin risih atas kehadiran Brad. Tak hanya itu, tanpa rasa malu sedikit pun, Brad malah kiih alias kencing di hadapan mereka. Yeah, and lucky for me, can't find any fish. I gotta... All right then. Oh, this smells delicious. Yeah. Beres pipis, Brad mengatakan jika saja aku memiliki kekasih secantik Jen, maka aku akan mengajaknya ke sebuah tempat yang sangat indah di hutan ini. Tak hanya itu, Brad menawarkan dirinya untuk menjadi pemandu jalan mereka. Tentu saja Jen menolak tawaran itu sebab sudah ada Alex yang akan memandu jalannya. Singkat cerita, beres makan, lantas Brad kembali melanjutkan perjalanannya. Tapi sebelum pergi, ia menanyakan soal kesalahpahaman yang Alex katakan tadi. Daripada membuat masalah lebih kanjut, akhirnya Alex jujur dengan mengatakan, saat aku selesai mencari kayu bakar, aku melihat orang asing sudah ada di tenda bersama pacarku. Dan takutnya kau adalah orang jahat. Tapi berkat Jen yang meyakinkan baru aku percaya. Setelah mengobrol, lantas Brad pun kembali melanjutkan perjalanan. Kemudian Jen meminta maaf kepada Alex karena dirinya lah yang mengundang Brad. But I'm gonna get my axe. Jen, I didn't know what to do. Right? It was... If he turns around and comes back, you yell for me. Sebelum beranjak molor, Alex terlebih dahulu mengikat seluruh makanannya di atas pohon. Cara itu Alex lakukan agar binatang liar seperti babi hutan maupun beruang tidak mengacak-ngacak persediaan makanan mereka. Beres mengikat makanan di atas pohon, lantas mereka pun tidur di dalam tenda. Singkat cerita, pagi pun caang saat Jen terbangun, Alex sudah menyiapkan sarapan dan kopi kapal api. Kemudian mereka pun kembali melanjutkan perjalanan ke lokasi tujuan, yaitu sebuah danau indah di hutan tersebut. What is it about this place that's so amazing? What's the lake called? I don't. When I was a kid, this was my favorite place in the whole. It levels off, and there's this beautiful, pristine. That is about to come You know out. what geeky side? What geeky said the one? Ketika di tengah perjalanan, Alex mengatakan kalau tempat tujuan kita merupakan tempat favorit aku saat masih kecil. Yang artinya Alex sudah hafal dan berpengalaman di tempat ini. Akan tetapi saat antang mengobrol, langkah Alex terhenti saat melihat jejak kaki. Entah jejak apa itu, namun jika ditelek-telek, ukuran dari jejak kaki itu merupakan jejak kaki seekor beruang. Dan yang pasti bukan jejak si gundul. Namun Alex tidak memberitahu tentang itu pada Jen karena ia tidak mau membuat Jen merasa khawatir dan sampai ketakutan.
Tentu saja liburan mereka pasti gagal total. Wait. This is the way. Tak terasa waktu sudah poek dan mereka masih belum menemukan lokasi tujuan. Lantas mereka pun mendirikan tenda untuk beristirahat. Kemudian saat Alex membuka sepatunya, terlihat luka pada jempol kakinya semakin parah akibat ketinggang perahu tempo hari. Maka dari itu, Alex memutuskan mencabut kuku jempol kakinya. Dan Jen sebagai pacarnya pun ikut membantu menangani luka Alex. Alex, this is... That's not good. You got that. Just gonna use me. Setelah itu mereka pun beranjak tidur. Namun ketika keduanya lagi enak-enak molor, tiba-tiba Jen terbangun karena mendengar suara benda jatuh di atas tendanya. Lantas Alex mengatakan, "Tenang aja sayang, itu hanyalah biji pohon ek. Sok atuh tidur lagi, dah besok pagi-pagi kita harus melanjutkan perjalanan." Lantas mereka pun kembali tidur. Namun tak berselang lama, suara itu semakin keras hingga membuat Alex terbangun. Namun kelama-kelamaan, suara itu menghilang seketika. Alex yang tak mau memperpanjang masalah ini, dirinya pun berusaha menenangkan Jen dan menyuruhnya untuk segera tidur. Stop. Singkat cerita, pada keesokannya ketika Alex dan Jen terbangun, mereka dikejutkan saat melihat ranting pohon sudah acak adut di depan tenda mereka. Pastinya ini merupakan ulah dari seekor beruang dan hal itu membuat Jen sangat ketakutan. Ia pun langsung mengajak Alex untuk pulang daripada masalah semakin runyem. Akan tetapi Alex embungen dan geus kagol perjalanan mereka sudah memakan waktu 2 hari. Lantas ia pun meyakinkan Jen dengan mengatakan, "Aku janji aku akan selalu melindungimu." Pada akhirnya Jen pun mau melanjutkan perjalanannya kembali. No idea why you don't give her a chance. But she's like, Oh, hey. Hang on a second. what? You can eat this. Akan tetapi ketika di tengah perjalanan, tiba-tiba Jen mencium bau sesuatu. Entah bau apa, yang pasti bukan bau puak. Namun lagi-lagi Alex mencoba menenangkan Jen dengan mengatakan, "Ayolah sayang, itu bukanlah bau apa-apa. Mungkin itu hanya perasaan kamu aja." Namun Jen yang penasaran, ia pun mencoba mengecek dari mana asal bau itu. Dan setelah ditelusuri, ternyata bau itu berasal dari bangkai rusa yang sudah dimakan hewan buas. Oh my god, Alex! You're welcome. Is this it? Come on! Singkat cerita, sampailah mereka di tempat tujuan. Namun mereka tidak menemukan apa yang dicari, yaitu sebuah danau besar dan indah. Mungkin saja danau itu sudah surut dan mengering karena terakhir kali Alex datang ke sini saat ia masih sekolah. Dan itu sudah lama sekali. Kemudian Jen mengatakan, "Apakah kamu membawa peta?" Alex menjawab, "Aku tidak pernah membawa peta kalau ke tempat ini." Akibatnya membuat mereka adu omong dan saling menyalahkan. Setelah itu Jen mencoba mencari HP di dalam tasnya. Akan tetapi ia tidak menemukannya. Yang ternyata Alex sudah mengambil HP Jen dan menyimpannya di dalam mobil, dengan alasan supaya Jen tidak bermain HP selama petualangan ini. Get out. What? You're in the car. Why would you do that? What should we do? Can't get reception. Akibat Alex yang sok tahu, akhirnya membuat camping pertama Jen menjadi kacau. Tapi tujuan Alex sebenarnya hanya untuk melamar Jen, walaupun sekarang harus gagal.
Tempat yang seharusnya danau indah malah pepohonan biasa layaknya hutan lebat. Padahal melamar di hadapan kedua orang tua Jen pasti lebih jantan daripada harus gusak-gusruk ke hutan kayak gini. Dan ujung-ujungnya malah di luar ekspektasi. For Showing something, off. why do you always try to impress me? I'm not trying to impress you. For once. I wish it. Hari pun semakin poek, lantas mereka berdua mendirikan tenda di sana. Nah, saat mereka tertidur, muncul bayangan besar di luar tenda. Jika dilihat-lihat, bayangan tersebut merupakan seekor beruang. Kemudian pada keesokannya, mereka pun dibuat terkejut karena semua makanan sudah didahar oleh beruang. Takut terjadi sesuatu, lantas mereka melanjutkan perjalanan untuk kembali pulang. Namun saat di tengah perjalanan, Alex lupa kemana jalan yang harus dilewati. Dengan feelingnya, Alex menyuruh Jen untuk melewati jalan ke arah kiri. Nah, saat melewati jalan itu, secara tak sengaja, Jen menemukan sebuah lubang di tanah. Dan lubang tersebut merupakan tempat beruang beristirahat. Bear bed. We're dark. Right? Melihat lubang itu, mereka segera melanjutkan perjalanan supaya tidak kemalaman. Sayangnya, mereka kembali bermalam di hutan itu akibat tidak tahu arah jalan pulang. Kemudian saat berada di depan api unggun, Alex langsung memperlihatkan cincinnya kepada Jen. Maukah kamu kawin jeung aing? Lantas Jen pun menerima lamaran tersebut. Saking terbawa suasana dengan kondisi cuaca dingin ditambah hanya mereka berdua di tengah hutan, pada akhirnya mereka berdua pun bercipokan. Tapi sayang, kegiatan itu harus terhenti karena mereka sempat mendengar suara sesuatu dari balik tatangkalan. Takut terjadi apa-apa, mereka pun memilih masuk ke tenda. He's get it off. We're good. Keesokan pagi ketika Alex terbangun dan berniat keluar tenda, ia dikorejatkan oleh seekor beruang di depan tendanya. Kemudian beruang itu pun mencoba mendekati mereka perlahan-lahan sambil mengendus-endus. Dan tiba-tiba si beruang mulai mencakar tenda hingga soek. Akibat serangan itu, tangan Jen harus terluka. Kemudian si beruang mulai menyerang Alex dengan menggigit kakinya. Dengan cepat, Jen langsung menyemprotkan semprotan pengusir beruang hingga pada akhirnya si beruang menjauh dari sana. Alex yang terluka parah, dirinya pun merasa putus asa. Ya Tuhan, aku bakal mati di sini. Tapi Jen terus berusaha menenangkan Alex. Namun tak berselang lama, si beruang kembali datang dan menyerek Alex keluar tenda. Di situ, Alex menyuruh Jen untuk segera pergi karena mustahil beliau akan bertahan hidup. Sebelum pergi, Jen sempat melihat tubuh Alex sedang dikoyak-koyak si beruang Masha and the Bear. Kemudian ia pun mengambil cincin yang diberikan Alex sebelumnya. Dengan cepat, Jen langsung kabur dan terus berlari sejauh mungkin. Saking paniknya, secara tak sengaja ia malah najong akar dan membuat tubuhnya ngeguluntung sampai-sampai kepalanya mantok ke sebuah batu. Hingga Jen pun harus pingsan. Saat tersadar, Jen berteriak meminta tolong. Siapa tahu ada seseorang, namun sayang ia berada di tengah ruyuk dan jauh dari pemukiman. Kemudian Jen hanya bisa memandangi cincin dari Alex dan mulai memakainya. Setelah itu, Jen kembali melanjutkan pelariannya meskipun harus menahan rasa sakit akibat cakaran beruang. Singkat cerita, hari pun semakin gelap. Jen langsung memanjat pohon. Cara itu ia lakukan supaya aman dari serangan beruang untuk beristirahat, kecuali orai pucuk. Singkat cerita, saat Jen terbangun, ia sempat melihat helikopter yang melintas. Lantas beliau pun berusaha meminta tolong.
namun sayang helikopter itu tidak merespon. Kemudian Jen kembali melanjutkan perjalanan hingga ia melihat kubangan air. Lantas ia pun langsung meminumnya sambil membasuh luka pada tangannya. Namun tak berselang lama, Jen kembali bertemu dengan si beruang. Dengan cepat, ia pun langsung berlari sambil dikejar-kejar beruang tersebut. Dari pelarian itu, sampailah Jen di sebuah curug. Karena tak ada jalan lain, Jen mulai menuruni curug tersebut. Akan tetapi, karena bebatuan yang licin, dirinya harus terjatuh hingga mengakibatkan kakinya patah. Tidak menyerah begitu saja, Jen menopang kakinya menggunakan kayu. Kemudian ia melanjutkan perjalanan meskipun harus berjalan ingkluk-ingklukan. Tak terasa hari semakin gelap, ia pun mulai menyalakan suar untuk menerangi jalan. Dan pada keesokan hari, Jen berhasil sampai ke tempat penyimpanan perahu. Dengan sekuat tenaga, Jen mulai mendorong perahu itu ke air. Pada akhirnya Jen sampai di tempat parkiran awal. Jen yang sudah kehabisan tenaga, dirinya pun tidak kuat berjalan hingga membuatnya terjatuh. Tapi beruntung di tempat itu banyak wisatawan lain termasuk Brad. Dengan cepat mereka pun segera menolongnya. Dan film pun anggesan. Film yang berdasarkan kisah nyata ini semuanya serasa begitu natural dan realistis. Situasi hutan yang sepi dan kesan sunyinya mampu membuat penonton seakan-akan kita berada di hutan itu tanpa adanya background musik. Kekurangan dari film ini mungkin tidak mempunyai dasar cerita yang spesial kecuali basic dari kisah nyatanya. Yowes, mungkin segitu info di pusat mengabarkan. Saya Dharma yang bertugas di tengah leweng mengucapkan hatur nuhun. Dan tak luput saya selalu mendoakan kalian semua diberi kesehatan selalu, dilancarkan rezekina, dipermudah segala urusana. Silakan Bapak Hansip, the one and only closing on. Wassalamualaikum bro. Atas nama ya.